Shalom dan selamat malam orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam episode 19 April 2021. Apa kabar? Puji Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersyukur saat ini kita dapat live kembali di channel Solideo Rantepao. Dan juga bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita hingga detik ini. Seperti saat ini, Ia memberikan waktu kepada kita untuk datang bersekutu bersamanya, yang dimana kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Tulak dengan tema Harapan Sementara, Harapan Kekal. Halo Bapak Pendeta, apa kabar Pak? Kabar baik. Puji Tuhan, Teni senang dapat kembali berjumpa lagi dengan Bapak Pendeta. Iya, terima kasih. Terima kasih juga Pak untuk kehadirannya bersama di Lentera Malam saat ini. Selain itu ada kedua saudara kita di sana, ada saudara Yesi dan juga saudara Malvin yang akan memuji Tuhan bersama kita pada malam hari ini. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan share link saat ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mau datang bersekutu bersama saat ini. Mari orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap sebelumnya kita dengarkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan
siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 22. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang layak kami muliakan, kami puji, kami sembah. Bukan hanya sesaat, tapi selama-lamanya. Di seluruh kehidupan kami. Karena hidup kami sepenuhnya milik Tuhan. Bahkan di dalam Yesus Kristus, kami dikaruniakan hidup kekal karena kami percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan Allah kami. Bagimulah segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Malam ini kami akan membaca, kami akan merenungkan, kami akan mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami semua, baik kami yang ada di sini, juga semua penonton di mana saja menyaksikan siaran ini. Berkati semua fasilitas yang digunakan. Biarlah firman Tuhan menjadi jelas. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami dibimbing. Juga kami dikoreksi oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Satu Korintus 15 ayat 19 sampai 22. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan singkat ini saya beri judul renungan atau tema renungan, harapan sementara, harapan kekal. Harapan sementara, harapan kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya yakin kita semua punya harapan. Harapan itu tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan. Baik untuk hidup kita secara pribadi, untuk keluarga kita, komunitas, gereja, bangsa, atau apapun. Dan saya yakin semua orang punya harapan. Semua orang punya harapan. Entah kalau misalnya itu saudara-saudara kita yang punya gangguan kejiwaan. Atau mungkin saja dalam masa-masa konflik, dalam masa-masa peperangan, dalam masa-masa kelaparan, penderitaan, tentu ada harapan. Ada harapan yang sifatnya sementara. Contoh misalnya saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana alam, di Malang, di NTT, NTB, di mana saja.
Mereka berharap segera pulih, baik secara ekonomi maupun kondisi keluarga, pendidikan. Ini harapan sementara. Atau juga saudara-saudara kita di Burma atau Myanmar yang sedang konflik antara pemimpin pemerintah dengan rakyat. Rakyat punya harapan. Mungkin pemimpin juga, junta militer di sana juga punya harapan. Ada harapan sementara. Tapi kita berpaling kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, hanya dalam hidup ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Hanya di hidup ini saja, ini yang harapan sementara. Kira-kira saya menggambarkan di sini. Di sini ada pulpen, saya pegang. Anggaplah ini dari sini, saya lahir, saya sampai mati di ujung sini. Kalau hanya saya berharap kepada Tuhan dari lahir sampai saya mati, memiliki harapan kepada Kristus, diberi kekayaan, diberi kesuksesan, diberi jabatan, diberi kecerdasan, diberi kepintaran, keluarga, kesehatan, semua itu namanya harapan sementara. Hanya di hidup ini saja dari lahir sampai mati. Maka Alkitab berkata kita adalah orang-orang paling malang, paling celaka, paling tidak beruntung. Itu kata Alkitab, ayat 19. Padahal mungkin menurut ukuran dunia, Bapak Ibu Saudara, mungkin menurut ukuran dunia, kalau kita sukses, keluarga baik-baik, dari sini keluarga baik-baik, kesehatan, kaya, punya jabatan, mungkin menurut dunia, alangkah bahagianya orang ini. Alangkah bahagianya orang ini. Kok semua hal, semua aspek hidup dia punyai, dia miliki. Tapi Alkitab berkata, kalau hanya di hidup ini saja dari lahir sampai mati, kita berharap kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, paling celaka, paling tidak beruntung dari seluruh umat manusia. Walaupun menurut orang, kita orang paling beruntung. Walaupun menurut orang, kita orang paling bahagia. Tapi Alkitab berkata, kita orang paling celaka, paling malang, paling tidak beruntung. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Saya lanjut bacakan. Saya langsung ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Dalam kesatuan dengan Adam, kita semua keturunan Adam. Semua umat manusia keturunan Adam. Semua orang lahir, mati, selesai. Semua keturunan Adam akan mati. Sejarah membuktikan. Bahkan tiap hari ada orang mati. Semua keturunan Adam dalam persekutuan dengan Adam pasti mati. Lanjut. Demikian pula, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi dalam persekutuan dengan Adam, kita lahir, lalu kita mati. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus, ketika Kristus datang lagi nanti, kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan. Namanya parousia atau second coming. Kedatangan yang kedua. Mengapa disebut kedatangan yang kedua, Bapak Ibu? Karena kedatangan yang pertama dulu ketika firman Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ia terlihat. Dilihat, disaksikan, bisa diraba, bisa didengar. Ada sungguh-sungguh real ada dalam komunitas manusia. 2000 tahun yang lalu. Makanya disebut kedatangan yang pertama. Sekarang ia hadir, ia melihat kita,
tapi kita tidak lihat. Kita tidak melihat dia. Tapi nanti ada masa di mana dia datang, semua mata akan melihat. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk. Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, dia akan terlihat. Maka disebut kedatangan yang kedua. Karena antara kedatangan yang pertama sampai kedatangan yang kedua tidak terlihat. Pada kedatangan yang kedua, orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Kristus akan dibangkitkan dan hidup kekal selama-lamanya. Tidak berkesudahan. Dalam persekutuan dengan Kristus. Maka kembali ke sini. Anggaplah hidup saya misalnya 80 tahun. Tuhan bilang 80 tahun engkau akan hidup. Sekarang saya hampir 45. Maka hidup saya 45 dari nol, dari lahir, sekarang hampir 45, jadi kira-kira hidup saya tinggal segini. Ke sana. Agak disingkat. Tapi kalau Tuhan bilang bukan 80, 70 saja. 70 makin kurang berarti. Ini saya sudah jalani. Tinggal sedikit. Tapi kalau Tuhan bilang bukan 70, 50 saja, berarti tinggal 5 tahun. Berarti kira-kira tinggal segini. Ini saya sudah jalani. Tinggal pendek sekali umur saya. Di usia yang pendek ini, apa yang harus saya lakukan? Bahkan bisa lebih pendek lagi kalau Tuhan bilang bukan 50, mungkin 46, bahkan mungkin hanya 45 lewat beberapa hari. Makin sedikit. Maka Bapak Ibu di usia saya yang makin sedikit, kalau terpaksa, harapan-harapan saya yang sementara di dunia ini bisa tidak terkabulkan. Boleh tidak terkabulkan. Tidak apa-apa. Harapan saya untuk melihat anak-anak saya tumbuh besar, berkeluarga, menikah, bekerja, seandainya saja tidak terkabulkan, nggak apa-apa, karena itu harapan sementara. Yang jelas harapan kekal itu, kebangkitan dalam Kristus itu saya miliki, dan bukan hanya saya, semua orang percaya memilikinya. Kalau ia percaya kepada Kristus, kalau ia bersekutu dengan Kristus dalam iman yang benar kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau petani, orang tanam padi, dia punya harapan. Padinya bisa tumbuh baik. Ia menanti dengan tekun. Ia menanti dengan sabar. Bahkan dulu saya juga petani, orang tua saya petani. Kami pergi ke sawah. Pada saat padi mulai berbuah, burung-burung datang, burung pipit datang. Maka tugas petani setiap hari berupaya mengusir burung itu, supaya padinya tidak dimakan. Juga hama yang lain, misalnya tikus, juga kami misalnya harus menggali tanah di sekitar untuk mencari tikus agar padi-padi itu tetap terpelihara. Untuk hal yang sementara. Untuk hasil yang mungkin hanya beberapa bulan dimakan, beberapa tahun dimakan Bapak Ibu. Korban tenaga, korban waktu, korban pikiran, semua terkuras. Dengan satu harapan, padinya bagus. Panen bagus, bisa dibawa pulang, bisa dimakan beberapa waktu. Bukankah Bapak Ibu Saudara kehidupan kekal itu jauh lebih panjang, jauh lebih indah, jauh lebih istimewa? Bukankah itu harus diperjuangkan? Bukankah dia lebih pantas untuk dipikirkan, direnungkan, dihayati, dilakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Karena buahnya, hasilnya akan kita nikmati hidup bersama Tuhan selama-lamanya.
selama-lamanya, tanpa batas waktu. Maka sekali lagi, janganlah karena harapan sementara, apapun namanya, dalam hidup di dunia ini, lalu kita meninggalkan, mengabaikan harapan yang sifatnya selama-lamanya, tak berkesudahan, kebangkitan dan kehidupan dalam Kristus. Maka bolehlah seandainya kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apa boleh buat? Saya merindukan kekayaan di dalam dunia ini, di dalam hidup saya. Tapi kalau misalnya seandainya kekayaan ini membuat saya kehilangan harapan hidup selama-lamanya, bersama Tuhan selama-lamanya, bolehlah saya nggak kaya. Maka janganlah Bapak Ibu menghalalkan segala cara untuk kaya. Tapi kalau kaya baik-baik, Tuhan berkati usaha kerja keras kita. Puji Tuhan. Gunakanlah kekayaan itu bertanggung jawab. Bantulah orang miskin. Dan bukan dengan pesta pora. Karena pesta pora dibenci oleh Tuhan. Apa yang kita dapatkan yang sementara di sini? Dari lahir sampai mati. Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di sorga. Semua bisa bernilai sorgawi. Apapun yang kita lakukan. Bisa bernilai sorgawi. Ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Baik waktu, tenaga, pikiran, materi, apapun bisa bernilai sorgawi. Sekali lagi, ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Melakukan seperti kehendak Tuhan. Maka saya tegaskan Bapak Ibu Saudara-saudaraku di mana saja menyaksikan siaran ini, sekali lagi janganlah karena harapan sementara di dunia ini kita mengabaikan atau lupa dengan harapan kekal yang mestinya kita nantikan. Nantikan dengan tekun, bahkan dengan pengorbanan, bahkan dengan kata Tuhan Yesus harus memikul salib. Barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib. Tapi toh kalau misalnya harapan kita di sini terpenuhi semuanya, puji Tuhan. Tapi kalau banyak harapan kita di sini yang tidak terpenuhi, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kita menanti dengan tekun harapan yang ada di ujung sini sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita peneguhan, memberi kita arahan. Saya baca ulang ayat 17. Jikalau hanya dalam hidup ini saja, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Janganlah mau menjadi paling malang. Jadilah orang yang beruntung, yang menanti kehidupan kekal dengan sukacita dalam iman kepada Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, bahwa hanya pada Tuhan Yesus Kristus ada harapan kekal. Nah, orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita dukung dalam doa pada malam hari ini, silakan berikan pokok doanya melalui kolom komentar live saat ini, atau mengirim pokok doanya melalui hotline Solideo Rantepao 0822 1000 1913. Kalian bisa SMS atau chat WhatsApp. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan pujian Tuhan selalu menolongku.
percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Baik Bapak Ibu, sudah ada beberapa catatan di sini yang mau didoakan. Yang dalam keadaan sakit dan menjalani pemulihan, Ibu dari Antoni Kombongkila, Ibu Esther, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Sujono Saranga, Ibu Sarce Menganan, Ibu dari Bunga Londong,
Bapak Samuel Rerung, dan Sari Lomo. Juga ada beberapa keluarga yang berduka cita. Keluarga Dr. Jerry atas meninggalnya orang tua terkasih. Keluarga Pendeta Tabita Manggawa atas meninggalnya orang tua angkat. Dan ujian semester untuk tingkat SD yang sementara berlangsung. Ujian sekolah tingkat SMP yang sementara berlangsung. Ujian masuk perguruan tinggi bagi semua anak-anak, kiranya memperoleh hasil terbaik. Untuk Gracia, Bunga Londong, dan yang lain-lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, yang selalu terus-menerus kami nikmati. Terima kasih waktu ini yang Tuhan karuniakan bagi kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya tidak selesai di saat ini, tapi terus-menerus oleh kekuatan kuasa pimpinan Roh Kudus. Kami dibarui terus-menerus, diarahkan hidup kami kepada harapan kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, biarlah hidup singkat ini kami jalani dengan sukacita, dengan selalu berharap kepadamu, menjadikan diri kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang sejati, yang berkenan bagi Tuhan. Di bidang kami masing-masing, profesi, tugas, tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah Tuhan makin dimuliakan, kami makin menjadi saksi Kristus dalam kehidupan dan tanggung jawab masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayanan hari ini, hamba-hambamu yang setia di Solideo di sini. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, memberkati semua fasilitas yang digunakan. Kami berdoa untuk seluruh yang sakit, beberapa namanya sudah disebut, ada juga yang tentu kami tidak sebutkan. Tuhan tolong kasihani, biarlah mereka boleh pulih, mereka boleh sehat. Juga ada anggota jemaat Sion Makale, kakek Ian yang sementara dalam perjalanan dirujuk ke Makassar. Tuhan pimpin sertai, boleh tiba dengan selamat, mendapatkan perawatan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk yang berduka cita, hiburkanlah mereka, yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan, bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan dan kehidupan kekal selamanya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang semester, sedang ujian, baik ujian penamatan juga ujian masuk perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka semua belajar dengan baik, diberi kesehatan, kekuatan, mempertaruhkan masa depan mereka ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Karena itu biarlah anak-anak kami semua selalu mendahulukan Tuhan, berdoa kepadamu, membaca firman Tuhan setiap hari. Masa depan mereka pasti terjamin bersama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sesama kami yang dilanda musibah, bencana alam, kemiskinan, penderitaan, dilanda konflik. Tuhan tolong mereka semua, kasihanilah. Biarlah mereka tetap merasakan bahwa Tuhan memelihara mereka. Dan ajar, motivasi, dorong kami untuk selalu mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Negara kami, bangsa kami diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Juga pemerintah kami diberi hikmat kekuatan menjalankan roda pemerintahan dengan baik di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Masing-masing kami yang menaikkan doa ini, Engkau mengenal rencana-rencana kami, kiranya tidak jadi sesuai dengan rancangan kami, tapi jadi sesuai dengan rancangan Tuhan saja. Karena rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Juga kalau ada pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami, yakinkan kami bahwa pergumulan apapun tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi kami orang yang percaya. Terpujilah nama Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Lentera Malam episode saat ini. Saya mewakili tim Solidio Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Tulak yang telah berbagi firman Tuhan bersama kita pada malam hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua kakak PPG Trisana yang telah memuji Tuhan. Tuhan juga selalu memberkati. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang selalu setia untuk bersekutu bersama di Lentera Malam yang Tuhan anugerahkan. Di sini masih banyak yang stay tune. Di sini ada 84 orang. Saya ingin menyapanya. Ada Pendeta Selpi Tulak, ada Saudara Rini Tandiri, ada Bapak Simon Malewa, ada Kakak Astika Liberni, ada Ibu Hermin Gantina, ada Bapak Antoni Kombongkila, ada Kak Fitri Bate Bandera, ada Ibu Esther Parimpun, ada Bapak Asno, ada Kakak Ola Yolanti, ada Saudara Runi Marten, ada Ibu Julisen Napi Tupulu, ada Kak Ferdi Balapadang, ada Ibu Herniwati Umbas, Kak Darmita Yohanis, Ibu Bertin Gasong, Bapak Suijono Saranga, Ibu Dina Parapak, Bapak Niko Palinggi, Ibu Esther Dudung, Saudara Kristina Maroko, Saudara Wula Tiranda, Kak Novianti Maritinovi, Ibu Johana Rombe, Bapak Daud Barung, Bapak Pendeta Robertus Pakan, Ibu Alpriana Rerung, Saudara Mariata Parinding, dan wah sangat banyak yang stay tune. Terima kasih banyak untuk kesetiaan kalian. Oleh karenanya saya mengucapkan sampai berjumpa dalam Lentera Malam di episode 21 April 2019 setiap pukul 19.30 WITA hanya di Solidio Rantepao Channel. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share channel ini agar semakin banyak orang yang terberkati melalui Solidio Rantepao Channel. Saya Teni, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
sesuai dengan rencanamu. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti